Ada sebagian sahabat-sahabat kita yang masih bingung dan ragu mengenai kesunahan mengadani bayi yang baru dilahirkan. Insya Allah video ini akan menghilangkan kebingungan dan keraguan Anda. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Ada satu pernyataan yang perlu diluruskan dari sebagian sahabat kita mengenai mengadani bayi yang baru lahir. Kata mereka, mengadani bayi yang baru lahir adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengatakan dasar yang digunakan dalam mengadani bayi adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Ya, pernyataan seperti itu sangat miris sekali karena secara tidak langsung telah merendahkan ulama-ulama ahli hadis terpercaya yang meriwayatkan hadis itu, dan juga secara tidak langsung juga merendahkan ulama-ulama ahli fikih terpercaya yang telah berijtihad menetapkan hukum sunnah pada praktek mengadani bayi. Saya sebutkan dengan detail ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama adalah Imam Turmudi dalam kitab Sunan Turmudi atau Al-Jami' Al-Kabir. Cetakan saya adalah Darul Ghorbi Al-Islami, juz 3 halaman 175, tepat di bab adzan fi udhunil maulud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi qala akhbaruna Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis sholati. Jadi sangat jelas sekali ya. Hadis ini sangat jelas dan gamblang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau azan kepada Sayyid Hasan bin Ali dengan adzan salat di telinga Sayyid Hasan bin Ali ketika beliau baru dilahirkan oleh Sayyidatina Fatimah. Ini sangat jelas dan gamblang. Bahkan Imam Turmudi dalam kitab ini beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan dan hadis sahih. Jadi jelas. Kemudian yang kedua, ulama yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab beliau Musnad Ahmad bin Hambal. Ini cetakan saya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah juz 18 halaman 466 467. Ini meloncat halaman. Tepat di bab hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Nah, biar teman-teman mudah mengaksesnya atau mencarinya ya. Ada sedikit perbedaan dalam matan hadisnya, tetapi maknanya sama. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu bis sholati. Jadi dalam redaksi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tidak ada lafal Fatimah. Sedikit berbeda dengan riwayat dari Imam Turmudi. Namun secara makna tidak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadani telinga Sayyidina Hasan bin Ali, cucu beliau, ketika baru dilahirkan oleh Sayyidatina Fatimah, putri beliau. Kemudian ulama yang ketiga yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abu Dawud. Dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud. Ini cetakan saya Darur Risalah Al-Ilmiyah juz 7 halaman 431, tepat di bab babun fi sobi yuladu fayu'dzanu fi udunihi. Nah, ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis sholati. Nah, matan hadis riwayat Abu Dawud ini sama persis dengan riwayat Imam Turmudi yang di atas tadi, yang sebelumnya sudah saya sebutkan itu ya. Kemudian kalau kita telaah lebih jauh, sebetulnya masih banyak lagi ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Hadis bahwa Nabi Muhammad SAW azan
di telinga Sayyidina Hasan ketika beliau baru dilahirkan. Tapi saya rasa riwayat dari 3 ulama besar ini saja sudah cukup untuk menolak anggapan bahwa landasan mengadani bayi adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Dan saya berharap bagi siapapun yang menilai hadis ini palsu, hendaknya bertobatlah. Kenapa? Karena secara tidak sadar Anda sudah meremehkan ulama besar, ulama-ulama yang sangat terpercaya di bidang hadis. Memang tidak bisa dipungkiri, adanya perbedaan para ulama mengenai derajat kesohihan hadis ini. Tapi masalahnya, perbedaan itu hanya sebatas antara sahih dan dhaif, bukan antara palsu dan tidak palsu. Ini jelas sangat berbeda sekali. Perbedaan itu pun baik yang menyatakan sahih maupun menyatakan dhaif sama-sama dipelopori oleh ulama-ulama yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Artinya apa? Artinya mengikuti pendapat yang mengatakan sahih ataupun mengikuti pendapat yang mengatakan dhaif itu sama saja, sama-sama kuat. Kita yang bukan siapa-siapa tidak perlu terlibat dalam menentukan mana hadis yang paling benar, yang sahih atau yang dhaif. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Ya, saya pribadi meyakini praktik mengadani bayi itu sunnah. Kesunahan itu saya yakini karena ada 2 alasan. Yang pertama karena hadisnya jelas ada, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi, yang derajat kesahihan keduanya, beliau Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi itu tepat di bawah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak hanya itu, bahkan Imam Turmudi mengatakan hadis ini hasan, sahih. Hadza hadisun hasanun sahihun, jelas tadi. Kemudian alasan yang kedua, karena Imam Nawawi sebagai salah satu ikon ulama madhab Syafi'i, beliau menulis dalam kitab karya beliau Al-Majmu', ini kitab saya, cetakan Maktabul Irsyad, juz 8, halaman 424, tepat di bab akikoh. Beliau menuliskan, as-sunnatu ayu adzina fi udhunil mauludi inda wiladatihi dzakaron kana au unsa wa yakuna al-adzanu bilafzi adzanis sholati qala jama'atun min ashabina yustahabbu ayu adzina fi udhunihi al-yumna wa yuqimas sholata fi udhunihi al-yusra, yang artinya disunahkan mengumandangkan azan pada telinga bayi saat ia baru lahir, baik bayi itu laki-laki maupun perempuan, dan azan itu menggunakan lafal azan sholat. Sekelompok sahabat kita berkata, disunahkan mengadzani telinga bayi yang sebelah kanan dan mengikomahi telinganya sebelah kiri sebagaimana ikomat untuk sholat. Ya, jika keyakinan saya ini dianggap sesat, dianggap keliru, ya, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.